Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, we are going to discuss about grammar review, ulasan tata bahasa. Adapun materinya adalah tentang pronouns. Pronouns itu artinya kata ganti, ya. Kita masuk ke pengertian. In self-introduction and also in other communication activities. Jadi dalam memperkenalkan diri dan juga aktivitas komunikasi yang lain, pronouns are frequently used to prevent an important repetition. Pronouns atau kata ganti sering digunakan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi kata ganti itu adalah sebuah kata yang mengganti sebuah kata benda, such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Ya, contohnya seperti ini ya, I, you, dan lain-lain ini. Oke, gimana? Sudah paham pengertian pronouns? Ya. Oke, kita lihat di bawahnya. Read the following sentences. Baca kalimat berikut. Oke, kita baca dulu. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Oke, kita lihat penjelasannya. The word Alia is repeated too often and that makes their sentences not interesting. Jadi pada kalimat di atas itu kata-kata Alianya sangat terlalu sering diulang sehingga tidak menarik gitu ya kalimatnya. Teruskan ya. To make the sentences better, we can replace Alia with pronouns. Jadi untuk membuat kalimat itu menjadi lebih baik, kita bisa mengganti kata Alia dengan kata ganti. Oke. Jadinya seperti di bawah ini ya. Ganti jadi Alia tetap ya. Jadi she, jadi her, kemudian her dan her. Nah gitu. Ya kan jadi lebih bagus. Ya enggak? Iya dong. Oke. Nah, there are several types of pronouns. Jadi ada beberapa jenis tuh kata ganti. Ada subjective, objective, possessive, adjectives, and possessive pronouns. Okay, read the following table and the following explanation. Baca tabel berikut dan eksplanasinya atau penjelasannya. Oke, lihat di sini ini adalah tabel dari pronoun. Jadi pronoun itu ada subjektif, objektif, possessive adjective, dan possessive pronoun. Dan bentuk-bentuknya pun beda-beda, ya kan? Tapi ada yang sama nih. Subjektif it dengan objektifnya sama nih. It dengan it. Kemudian ini juga nih, his dengan his nih. Possessive adjektif dengan possessive pronoun his sama. Yang lain beda-beda dikit ya. Ada juga yang beda-beda banyak nih. Oke, untuk penjelasannya kita bahas satu persatu. Mulai dari yang ini ya, subjektif. Oke, sabar. Subjective pronouns. Subjective pronouns. Subjective pronouns are the subjects of a sentence. Jadi kata ganti subjektif itu adalah subjek atau pelaku dari sebuah kalimat. Nah, kita ingat lagi. Subjective pronoun itu ada I, you, he, she, it, we, they. Oke, langsung saja di kalimatnya ya. Perhatikan yang bergaris bawah ya. Ini semua adalah subjective pronouns. I have 3 dogs. Saya punya 3 anjing. Siapa yang mempunyai? Saya. Nah, saya di sini karena dia sebagai subjek,
maka memakai bentuk subjective pronouns. Oke. Yaitu I. Ya, begitu ya. Sekarang B. You like to have many pen pals. Kamu suka memiliki banyak sahabat pena. Siapa yang suka? Yang suka adalah kamu. Kamu di sini karena dia sebagai subjek, maka bentuknya harus subjective pronouns, yaitu you. Ya, you, mari. Kemudian yang C, he studies in an elementary school. Dia belajar di sebuah sekolah dasar. Siapa yang belajar? Dia. Nah, dia di sini karena dia subjek, maka harus menggunakan subjective pronoun, yaitu he. Gitu ya. D. She will get married. Dia akan menikah. Siapa menikah? Dia. Nah, dia perempuan ya. Nah, dianya ini karena dia subjek, maka harus memakai bentuk subjective pronoun, yaitu she ya. Kemudian we love Indonesia. Kami cinta Indonesia. Siapa yang cinta? Kami. Nah, kami di sini karena dia subjek harus menggunakan subjective pronoun, yaitu we. Kemudian they need attention. Mereka memerlukan perhatian. Siapa yang memerlukan? Mereka. Nah, mereka di sini karena dia berfungsi sebagai subjek, maka bentuknya adalah subjective pronouns. Yang G. It barks when it is happy. Ia menggonggong ketika ia bahagia. Nah, it di sini karena di sini bentuknya adalah subjective pronoun ya. Karena dia sebagai subjek. It di sini ada kata ganti tadi. Apa kira-kira? Ya, betul. Anjing. Guguk ya, anjing. Ya, itu tadi subjective pronoun. Kalau ada yang nggak paham, ulang-ulang ya. Tanyakan kepada gurunya. Yang kedua sekarang. Objective pronouns are the objects of a sentence, yaitu objek atau penderita dari sebuah kalimat. Ini dia objective pronoun, ada me, him, her, it, us, them, you. Oke, langsung ke kalimatnya saja. Yang A, I know Caroline, she introduced me to you via email. Saya tahu Caroline, dia memperkenalkan saya kepadamu lewat email. Siapa yang diperkenalkan? Saya ya. Maka saya karena dia sebagai objek di sini, maka bentuknya harus objective pronoun, yaitu me ya. Nggak boleh pakai I. Yang B, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Saudara saya adalah murid sekolah dasar. Kadang-kadang saya menemani dia pergi ke sekolah. Siapa yang ditemani? Dia. Nah, dianya di sini karena dia sebagai objek, maka harus memakai objective pronouns, yaitu him. Nggak boleh he sini. Oke. Yang C, my sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Saudari saya murid yang pandai. Kampusnya memberi dia beasiswa. Nah, di sini salah garis ya. Seharusnya yang digarisnya yang ini, yang her ini. Yang her ini. Karena ya her ya. Dia di sini karena berfungsi sebagai objek. Siapa yang diberi? Dia kan. Maka harus jadinya objective pronoun, yaitu her. D. We love animals. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Oke. Siapa yang diberi kucing? Kami ya. Kami ini karena dia sebagai objek, maka harus menggunakan objective pronoun, yaitu us. Nggak boleh pakai we. Kemudian they run the family business seriously. Customers like them very much. Mereka mengelola bisnis keluarga dengan serius.
para pelanggan sangat menyukai mereka. Siapa yang disukai? Mereka, ya. Mereka di sini berfungsi sebagai objek, maka harus menggunakan bentuk objective pronouns, nggak boleh yang lain, ya. Kemudian yang F, the fur of the cat is soft, we like to stroke it. Bulu kucing sangat lembut, kami suka membelainya, membelainya, ya. Di sini dia, membelai dia. Dianya ini karena dianya maksudnya kucing, ya. Dianya kucing ini karena dia berfungsi objek di sini, maka harus menggunakan objective pronouns yaitu it. Nggak boleh yang lain. Oke, itu tadi penjelasan tentang objective pronouns. Gimana kalau ada yang nggak paham masih? Silakan konsultasi ke gurunya. Oke, sekarang yang ketiga, possessive adjectives. Possessive adjectives are words that indicate possession. Jadi possessive adjective itu adalah kata-kata yang mengindikasikan kepunyaan. Possessive adjectives are used with nouns. Jadi possessive adjective ini digunakan dengan kata benda. Jadi diletakkan sebelum kata benda. Lihat ini. Oke, langsung saja ke soalnya, ya. Ke apa namanya? Ke contoh. I have a pen pal. My pen pal is very kind. Saya punya seorang sahabat pena. Sahabat pena saya sangat baik. Ya, siapa yang punya sahabat pena? Saya. Nah, saya di sini sebagai karena dia berfungsi sebagai kepunyaan, maka harus menggunakan possessive adjectives yaitu my. Ya, nggak boleh yang lain. Yang B, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Kamu punya 3 anjing. Anjing-anjingmu memerlukan banyak perhatian. Ya. Siapa yang punya anjing? Kamu. Nah, kamu ini karena dia mengandung unsur kepemilikan, maka harus memakai possessive adjectives yaitu your, nggak boleh yang lain. Kemudian, he studies in an elementary school. His school is not far. Dia belajar di sebuah sekolah dasar. Sekolah dia tidak jauh. Sekolahnya punya siapa? Punya dia. Nah, dia ini karena mengandung unsur kepemilikan, maka harus pakai bentuk possessive adjective yaitu his. Nggak boleh yang lain. Kemudian, she loves reading books. Her books are in that cupboard. Dia suka membaca buku. Buku-bukunya ada di lemari. Buku-buku siapa? Buku-buku dia. Dianya ini karena berfungsi sebagai kepemilikan, harus memakai bentuk possessive adjectives yaitu her. Nggak boleh yang lain. Masih ada 3, ya. Masih ada 3 soal. Yang E, we run the business together. Our business is good. Kami mengelola bisnis bersama. Bisnis kami bagus. Oke, bisnis siapa? Bisnis kami, ya. Kami di sini dia karena mengandung unsur kepemilikan harus dinyatakan dengan possessive adjective yaitu our, nggak boleh yang lain. Yang F, they frequently come here. This park is their favorite place. Mereka sering datang kemari. Taman ini adalah tempat favorit mereka. Ya, tempat favorit siapa? Mereka. Jadi mereka ini karena mengandung unsur kepemilikan harus menggunakan bentuk objektif pronoun adjektif, ya. Gitu ya tadi. Benar gak? Oh, sorry. Possessive adjective, sorry ya. Maaf. Oke, yang G, the kitten is funny. Its tail moves fast when it's happy. Apa nih? Kucing. Anak kucing lucu. Anak kucing itu lucu. Ekor dia, ya. Ekor dia bergerak cepat ketika ia gembira. Nah, di sini dianya kucing, ya. Dianya itu karena mengandung unsur kepemilikan, maka harus menggunakan bentuk possessive adjective, yaitu its, nggak boleh yang lain. Oke.
Oke, itu tadi tentang apa namanya? Possessive pronoun ya. Possessive adjektif. Gimana? Kalau nggak paham, silahkan konsultasi ke guru atau teman yang sudah paham. Oke, sekarang yang ini. Possessive pronouns ya. Also show possession, but possessive pronouns are not followed by nouns. Possessive pronouns juga menunjukkan kepemilikan, tetapi possessive pronoun tidak diikuti dengan noun. Nah, itu dia bedanya ya dengan yang tadi. Possessive adjective. Ya, kita ingat lagi ya. Ada mine, yours, his, her, ours, their. Their ya. Ya. Langsung kita ke contoh-contohnya yang A. This is my book. This book is mine. Ini buku saya. Buku ini milik saya. Nah, ini dia. Milik saya. Jadi di sini milik saya karena dia nggak ada noun setelahnya dan mengandung unsur kepemilikan, maka harus menggunakan pakai possessive pronouns. Yang nggak boleh yang lain ya. Yang B, these are your dogs. These dogs are yours. Anjing ini adalah anjing-anjingmu ya. Anjing-anjing ini adalah kepunyaanmu ya. Ini kepunyaanmu tanpa disebutkan apa kata bendanya setelahnya, maka harus digunakan possessive pronoun yaitu yours pakai s. Nggak boleh yang lain. Oke. Kemudian yang C, his school is far from here. His is far. Sekolah dia jauh dari sini. Sekolahnya jauh. Nah, ini juga tanpa disebutkan nounnya ya. Maka harus menggunakan possessive pronouns yaitu his. Tapi ngomong-ngomong sama ya antara possessive adjective dengan possessive pronoun itu sama, his. Kemudian yang D, her book is interesting, hers is interesting ya. Apa namanya ini? Buku dia menarik. Buku kepunyaan dia menarik ya. Jadi hers di sini tanpa disebutkan kata benda setelahnya, maka harus menggunakan possessive pronouns yaitu hers pakai s ya. Nggak boleh yang lain. Yang E, their family business is good, theirs is good. Bisnis keluarga mereka bagus. Bisnis mereka bagus. Jadi theirs tanpa menyebutkan kata bendanya, maka harus menggunakan possessive pronouns ya. Itu theirs, nggak boleh yang lain. Yang F terakhir, our plan has many alternatives. Rencana kita ya. Kita habiskan dulu. Ours has many alternatives. Rencana kami banyak alternatifnya. Rencana kami memiliki banyak alternatif ya, rencana kami. Jadi tanpa disebutkan kata bendanya, itu harus bentuk possessive pronouns itu ours pakai s dan nggak boleh yang lain. Ya itu tadi tentang possessive pronouns. Kalau nggak paham tanya dong ya. Oke. Itu tadi pembahasan semuanya tentang pronoun. Ya, ini dia pronoun. Jadi gitu. Pronoun itu ada 4, subjektif, objektif, possessive adjective, dan possessive pronoun. Masing-masing itu penggunaannya beda sesuai konteks ya. Jadi perhatikan konteksnya, maka bentuknya juga beda. Oke, semoga bermanfaat. See you next time.